Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video hands-on tentang eh, presentasi individu modul 5, yaitu tentang sistem bilangan. Nah, langsung saja kita ke 5.1, yaitu sistem bilangan biner. Nah, di sini ada alamat biner dan IP versi 4. Nah, alamat IP versi 4 ini awalnya berupa biner, yaitu serangkaian angka 1 dan 0 saja. Sehingga administrator jaringan harus mengonversinya ke dalam desimal. Nah, biner itu adalah sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang disebut bit. Nah, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit maksudnya, yang terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Nah, sini ada sebuah gambar, yaitu yang dimana ada komputer, switch, dan PC 1 dan PC 2 dengan alamat jaringan LAN yang berbeda. Nah, kita di dalam alamat jaringan LAN A ini yaitu binernya 11 0 0 0 0 0 0 10 10 1 0 0 0 titik 0 0 0 0 10 10 titik 0 0 0. Nah, slash 24. Nah, ini slash ini 24 ini dia prefixnya gitu. Nah, berdasarkan network tersebut, jadi antarmuka gateway dia apa ya? Jadi di router 1 ini untuk mengirimkan ke switch dan PC 1 kita harus menggunakan IP versi gateway yang namanya gateway. Nah, terus diberi alamat 0 0 0 0 0 akhirnya itu 1. Nah, sedangkan PC 1 itu diberikan 11.000 10 10 1 1 0 0 0 titik 0 0 0 0 10 10 dan diakhiri dengan 10 10 gitu. Nah, itu dari alamat jaringan LAN A. Dan untuk alamat jaringan LAN B prefixnya sama 24, tetapi dia berbeda IP-nya. Nah, terus ini sama menggunakan gateway juga, tetapi berbeda gitu. Jadi ini gateway yang pertama dan ini gateway yang kedua gitu ibaratnya. Terus switch ini dia menggunakan IP 11.0.0.0 titik 10 10 1.0.0.0 titik 0.0.10 11 dan diakhiri dengan 10 10. Nah, ini dia dari servernya gitu, dari server terus dia menuju ke router. Nah, router ini dibagi menjadi dua alamat jaringan yang berbeda, yaitu LAN A dan LAN B.
Nah, melalui router ini dia dibagi di setting, lalu menggunakan switch, dan switch ini dihubungkan oleh PC 1, dan begitu juga alamat jaringan LAN B. Setiap alamat terdiri dari rangkaian 32 bit. Nah, dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Nah, setiap oktet berisi 8 bit atau 1 bit. Nah, jadi setiap oktet itu memiliki 8 bit. Nah, contohnya di sini 11 0 0 0 0 0 0. Nah, ini kan 8 bit kan. Nah, jadi ini dinamakan satu oktet yang berisi 8 bit. Nah, jadi ini bisa dipisahkan oleh menggunakan titik. Nah, misalnya PC1 pada gambar diberi alamat IP versi 4 11 000. Nah, lalu titik. Nah, ini dipisahkan oleh titik ya. Dan 10 10 1 000. Nah, dipisahkan lagi. Jadi dia dibagi menjadi 8 bit. 8 lalu titik 8 titik 8 titik 8 titik. Nah, jadi di sini ada 4 oktet dan berisi 8 bit. Nah, dipisahkan oleh dengan titik gitu. Untuk memudahkan penggunaan oleh masyarakat, alamat versi 4 umumnya dinyatakan dalam notasi desimal bertitik. Nah, jadi alamat gateway defaultnya adalah 192.168.10.1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dari servernya dengan IP 209.165.200.225. Lalu dia menghubungkan ke router, dan router ini dipisah menjadi 2 alamat jaringannya menggunakan default gateway, yaitu 192.168.10.1. Ini gateway untuk alamat jaringan LAN-nya. Nah, lalu dia di sini menggunakan switch ya. Nah, terus PC ini menghubungkan ke switch. Nah, dia diberi IP 192.168.10. Kenapa titik 10 itu harus disamakan dengan gateway yang sama. Nah, tetapi dia berbedanya itu hostnya 10 ini. Jadi dia harus berbeda gitu. Dan begitu juga alamat jaringan LAN B, dia memiliki default gateway, yaitu 192.168.11.1. Nah, ini gateway yang untuk alamat jaringan LAN B. Dan untuk PC 2 itu 192.168.11. Nah, ini sama ya. Ini sama apa ya namanya? Subnetnya. Nah, tetapi dia hanya berbeda hostnya gitu. Di sini notasi posisi biner. Jadi di dalam notasi biner ini nah, ini yang dinamakan akar, atau bisa disebut apa ya, bit kalau nggak salah. Nah, contohnya posisi dalam angka 3, 2, 1, dan 0. Nah, kita menghitungnya dari 10, yaitu 10 AK
akar ini, baris 1 ini 10 karena dia hanya memiliki nilai yang sama. Nah, jadi 10 dipangkatkan 3, jadi 10 kali 3, 10 akar 3 itu 1000. Nah, 10 terus akar 2. Nah, jadi akar 2 ini di dalam barisan ke kolom 2 gitu. Nah, jadi hitungnya itu dia dari kanan ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, tetapi kita menghitungnya dari akar 10, dari nilai 10 lalu menghitung akar 3. Nah, jadi dari menghitung barisan kedua tetapi kolom 4 akarnya gitu. Terus nilai 10 akar 2 ini dari barisan 2 terus kolom ketiga. Nah, nilai 10 akar 1 itu kolom kedua gitu. Nah, nilai 10 akar 0, nah itu kolom pertama. Jadi kita jumlahkan saja, 10 kali 10 itu 100, 10 kali 1 itu 10. Nah, 10 kali 0 itu bukan berarti 0, tetapi dia tetap mempunyai hasil nilai 1. Nah, jadi tetap ada nilainya yaitu 1. Nah, di sini nilai posisi 1000 dan angka desimal 1, 2, 3, 4 ya. Dari kita menghitung dari posisi kiri 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 1 dikali 1000 itu 1000. Nah, 2 dikali 100 itu 200. Nah, 3 dikali 10 itu 30. 4 dikali 1 itu 4. Nah, jadi kita hitung jumlahkan semuanya. 1000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, itu hasilnya 1234. Di sini notasi posisi biner yang beroperasi seperti yang dijelaskan dalam tabel. Nah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini di baris pertama yang akar ini bisa disebut radix. Nah, radix adalah basis bilangan. Nah, notasi biner berbasis 2. Jadi dia nilainya bersifat 2 semua ya. Terus baris kedua posisi dalam angka yang dimulai dari kanan ke kiri. Nah, posisi ke 1 itu nilainya 0. Nah, posisi kedua itu nilainya 1. Nah, posisi ketiga itu nilainya 2. Posisi keempat itu nilainya 3. Dan posisi kelima itu nilainya 4. Dan seterusnya. Tuh. Terus baris ketiga itu kita menghitung menggunakan akar ya. Nah, jadi nilai bersifat radix ini atau akar 2 semua ya. Jadi dipangkatkan oleh yang baris kedua ini dengan kita hitungkan dari kiri ke kanan gitu. Jadi radixnya 2 dipangkatkan dengan 7. Nah, jadi 2 dipangkat 7 itu 128. 2 dipangkat 6, 2 dipangkat 6 itu 64. Nah, 2 dipangkat 5 itu 32. 2 dipangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 1 itu 2. Nah, 2
pangkat 0 itu bukan 0 tetapi 1 karena dia tetap sama dengan 1, pokoknya tetap ada nilainya gitu. Bilangan biner 128 164 64 32 16 82 seterusnya. Lalu bilangan biner 1 1 0. Nah, jadi ini cukup dikalikan saja ya. 1 dikali 128 128. 1 dikali 64 itu 64. 0 dikali 32 itu hasilnya 0. Karena ini berbeda dengan hitungan yang tadi. Itu kan yang tadi kan mencari binernya. Ini hanya menghitungnya saja secara jumlah semuanya gitu. Dan 0 kali 16 tetap 0. Dan 0 itu hasilnya walaupun nilainya 0 dikali berapapun itu tetap 0 karena ini hanya menghitung semuanya bukan mencari biner. Nah, di sini kita hitung semuanya 128 ditambah 64 itu hasilnya 192. Lalu selanjutnya mengonversi biner ke desimal. Nah, nilai posisinya itu 128 64 sampai 1 ya. Di sini kita menghitungnya sama. Ini sama ya seperti tadi. 128. Nah, ini juga sama kita hitungnya dengan seperti tadi, hanya berbeda angka saja. Jadi 1 dikali 128 itu 128, 0 dikali 64 itu 0. Nah, 1 dikali 32 itu 32. 1 kali 8 8 kan. Dia bilangan binernya di sini tertera 10 10 10 00 ya. Jadi hasilnya 168. Dan di sini juga sama hitungannya seperti tadi, awal tadi. Jika sudah di sini hasilnya berapa, terus kita jumlahkan saja 8 ditambah 2. Nah, jadi 0 ini itu tidak perlu kita jumlahkan, hanya yang ada nilainya saja. Terus konversi biner ke desimal. Nah, di sini dua 7 128. Oh ya, ini dipangkatkan ya. Jadi nilai 2 pangkat 7 itu 128. 2 dipangkat 6 itu 64 dan seterusnya. Nah, ini dihitung 1 0 ya begitulah. Lalu langkah selanjutnya konversi desimal ke biner. Jadi gini, step octet itu apakah angka desimal oktet bernilai sama dengan
atau lebih besar dari bit paling signifikan 128 dari 128 tersebut. Nah, di sini konsepnya yaitu jika nilai 128 itu lebih dari sama dengan 128 atau bukan gitu kan. Nah, jadi jika tidak, itu masukkan angka biner 0 pada nilai posisi 128. Nah, jika iya, maka tambahkan angka biner pada nilai posisi 128 dan dikurangi 128 dari angka desimal tersebut. Nah, contohnya di sini. Nah, untuk 64 jika lebih dari sama dengan 64 itu mungkin sama seperti tadi ya. Nah, di sini biar kita nggak bingung, itu apakah angka oktet pertama 192 sama dengan atau lebih besar dari bit urutan tinggi dari 128. Nah, jadi gini, kita disuruh menghitung oktet 192 ini dari. Nah, jadi kita hitung itu begini. Nilai 192 ini dari oktet 192 ini lebih dari sama dengan 128 atau iya atau bukan gitu kan. Jadi nilai 192 ini seharusnya kan lebih dari 128 kan. Jadi jika iya, dia dimasukkan ditambahkan nilai 1. Nah, nilai 1 ini kita taruh posisi untuk mewakili dari nilai posisi 128 ini. Nah, kita taruh nilai 1 di posisi 128 ini. Nah, di sini nih ada nilainya dari oktet 192 itu dikurangin 128 tadi ya, yaitu sisa 64. Nah, kita menghitung yang versi 64. Nah, terus di sini kita menghitung 64 apakah lebih dari sama dengan 64. Nah, jadi angka 64 ini lebih dari sama dengan 64. Maksudnya itu kan nilainya sama 64. Nggak lebih nggak kurang lah. Jadi dia dimasukkan ke dalam looping iya gitu. Jadi dia menambahkan angka 1 di dalam posisi 64 ini, dan 64 dikurangi 64 sama dengan 0, jadi sisanya 0. Nah, 0 ini karena dia sudah habis, itu tidak bisa kita hitung lagi, maka kita taruh semuanya angka 0 ini dari posisi 32, 16, 8, 4, 2, 1. Lalu kita menghitung oktet 168 ini seperti penghitungan pada sebelumnya. Jadi oktet 168 apakah lebih dari sama dengan 128? Jawabannya iya, karena 168 ini nilainya besar dari 128. Nah, dia menambahkan angka 1 di posisi 128.
Terus 168 tadi oktetnya dikurangin oleh posisi 128, yaitu sisa 40 ya. Terus 40 ini apakah lebih dari 64? Tidak. Nah, jika tidak, itu dia hanya menambahkan 0. Tidak dikurang atau tidak lebih gitu. Hanya menambahkan 0 kalau tidak. Nah, di sini masih ada sisa 40. Di sini kita menghitung posisi yang ke-32. Jadi 40 ini apakah lebih dari 32? Tentu jawabannya iya, karena nilai 40 ini kan lebih besar dari 32. Nah, angka 1 ini dimasukkan ke dalam posisi 32. Nah, 40 kan tadi sisa 40 dikurang 32, hasilnya 8. Nah, kita menghitung 16. Apakah 8 itu nilai besar dari 16? Tentu jawabannya tidak. Maka kita masukkan nilai 0 di dalam posisi 16. Dan langkah selanjutnya seperti itu. Nilai desimal 251. Nah, di sini alamat IP versi 4. Alamat desimal bertitik. Nah, 192.168.10.10 adalah alamat IP yang diberikan kepada sebuah komputer. Nah, untuk oktetnya itu adalah 192. Itu bisa disebut oktetnya gitu. Nah, lalu dipisah menggunakan titik. Nah, lalu ada oktet 168, lalu dipisahkan lagi, dan di sini ada menjadi 4 oktet dia ya. Nah, untuk 4 oktet itu dia memiliki yang namanya bit ya. Jadi setiap oktet itu memiliki alamat bitnya gitu. Dan di sini bitnya kan setiap oktet itu memiliki 8 bit. Nah, 8 bit berhubung di sini ada 4 oktet, itu 8 bit dikalikan 4 gitu loh. 8 kali 2 16, terus 16 32. Jadi 4 oktet ini memiliki 32 bit. Nah, seperti itu. Alamat heksadesimal dan IP versi 6. Nah, di sini desimal dari 0 sampai 15, lalu binernya, lalu ada angka heksadesimalnya. Sistem biner dan heksadesimal bekerja dengan baik bersama-sama karena lebih mudah untuk menyatakan suatu nilai berbagai satu digit heksadesimal daripada sebagai 4 bit biner. Alamat IP versi 6 memiliki panjang 128 bit dan setiap 4 bit direpresentasikan oleh satu digit heksadesimal. Sehingganya total ada 32 nilai heksadesimal. Alamat IP versi 6 tidak peka terhadap huruf besar atau kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar. Jadi dia bebas, mau bisa huruf gede, bisa huruf kecil ya.
Contoh di sini mengonversi masing-masing dari 4 oktet desimal menjadi bilangan berbasis 16. Di sini contoh IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, untuk oktet 1 yaitu 192 itu 192 dibagi 16. Nah, jadi setiap oktet itu dibagi 16. Hasil bagi digunakan untuk digit pertama dan sisa bagi menjadi digit kedua. Jadi oktet 192 ini dibagi 16, hasilnya 12, sisa 0 kan. Nah, angka 12 dalam heksa adalah, jadi angka desimal 12 ini yaitu nilai heksadesimalnya yaitu C. Nah, jadi adalah C. Nah, sisa 0 itu adalah 0. Sisa kosong ini itu adalah 0. Jadi ditambahkan nilai C dan menambahkan nilai 0 gitu. Dan untuk oktet kedua yaitu 168 dibagi 16 yaitu 10 dan sisa 8. Angka 10 dalam heksa desimal adalah nih, angka 10 dalam heksadesimal adalah huruf A. Nah, huruf A. Nah, sisanya adalah 8. Jadi digabungkan dua digit tersebut menjadi A8. Dan untuk oktet 3 1 dibagi 16 0, sisa 1 tulis. Nah, jadi ditambahkan saja 0 dan 1. Jadi sehingga menjadi bagian 2 digit. Dan oktet 4 keempat yaitu sama hitungannya dengan sebelumnya. Jadi hasil akhirnya yaitu jika digabungkan menjadi CO atau C0 titik A8 titik 01 titik 01. Nah, itu dipisahkan ya. Jika digabungkan bisa saja langsung ya, C0 A8 0101 gitu, tanpa titik gitu ya. Di sini nilai bitnya ada 8 ya. Nah, ini disebut namanya heksadesimal. Nah, heksadesimal ini dia masuk ke dalam IP versi 6 gitu. Nih, contohnya ini IP versi 6 atau bisa disebut heksadesimal. Dia memiliki 4 bit gitu. 4 bit dipisah menggunakan titik 2. Konversi desimal ke heksadesimal. Konversikan angka desimal ke string biner 8 bit. Bagilah string biner menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 bagian. Contoh tersebut jadi sebagai contoh di sini 168 dikonversi ke dalam heksadesimal menggunakan proses langkah tersebut, yaitu angka 168 dalam biner adalah 10 10 10 00. Angka tersebut dalam dua kelompok 4 digit biner adalah, jadi dipisah menjadi 2 digit ya. Kita mengambil 4 digit biner yaitu 10 10 dan
1000. Nah, 1010 adalah heksadesimal A. Nih, ada tadi 1010. Nih, angka desimalnya A. Dan 1000 adalah heksadesimalnya 8. Nah, jadi nilai 168 dikonversi ke dalam nilai heksadesimal itu adalah A8. Konversi heksadesimal ke desimal. Nah, di sini mengkonversi D2 ke desimal. D2 dalam string biner 4 bit adalah 1101 dan 0010. Nah, 1101 dan 0010 adalah digabungkan menjadi 8 bit ya, dalam pengelompokan 8 bit gitu. Nah, dalam pengelompokan 8 bit dalam biner setara dengan 210 dalam nilai desimal. Tuh. Mungkin cukup sekian segitu saja dari penjelasan modul 5 tentang sistem bilangan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.